antara aku, kamu, dan mertua, Masya Allah. Ya. Baik, ada yang nggak akur menantu perempuan dan ibu mertua? Ini makanya tadi saya katakan akan mengarah lebih banyak ke menantu perempuan dan ibu mertua ya. Baik, jadi menantu perempuan dan ibu mertua ini sebetulnya ya waktu kita riset, dan bukan hanya di bersama Memteku waktu itu kami riset ya, di riset-riset sebelumnya juga ternyata hampir mirip ya. Jadi bersaing untuk jadi wanita paling utama di keluarga, bawah sadar ya mungkin ya. Kemudian juga ini yang paling banyak tidak mengenal watak. Ya, tidak mengenal watak, bahkan tidak mengenal watak diri sendiri. Ini yang nanti membuat ada kendala-kendala komunikasi dengan siapapun sebetulnya ya, bukan hanya ibu mertua atau bapak mertua ya, antara suami istri kalau nggak mengenal watak ini akan ada kendala komunikasi. Ya. Kemudian tidak mengenal cara pengungkapan bahasa kasih sayangnya. Ya, jadi rupanya 5 tahun terakhir ini didapati satu metode pendekatan komunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa kasih sayang masing-masing orang yang ingin kita ya bicara atau ingin kita komunikasi padanya saat itu. Ya. Kemudian apalagi bisa jadi perempuan terlalu baper. Tentu karena masalah siklus menstruasi ini tidak bisa dipungkiri. Ya, estrogen progesteron mempengaruhi ya psikologi seorang perempuan, baik yang masih produktif. Kalau produktif itu per bulannya ya, ada siklus-siklus premenstruasi dan menstruasi, dan juga usia ya. Bahkan yang menjadi ibu mertua ini kan rata-rata mungkin di atas 45 tahun ke atas ya, atau 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas, di mana hormon estrogen dan progesteron sudah sangat menurun sehingga kita masuk premenopause atau menopause ya. Nah, disitulah kita mulai seorang perempuan ya cepat sekali tersinggung ya, terlalu berperasaan, sehingga inilah yang menjadi ya faktor-faktor membuat konflik. Ya, jadi seperti ini sebetulnya. Ya. Baik, kemudian ya menantu perempuan tetap vs ibu mertua dulu ya. Sekarang alasan menantu perempuan cekcok dengan ibu mertua sesungguhnya ya. Ini alasan klasik juga ya. Sang menantu bukan pasangan pilihan mertua. Wah, ini akan memperberat ini kalau seperti ini. Ya. Kemudian mertua tidak menyetujui pernikahan. Nah, ini apalagi ini, ya. Kemudian menantu gagal menyesuaikan diri di rumah mertua. Kalau ini insya Allah masih bisa kita pelajari atau kita bisa belajar beradaptasi ya. Tapi 2 di atas ini berat ini. Ini berat. Terus terang ini berat ini. Kalaupun mau tetap dilakoni, maka harus dengan sadar diri untuk terus belajar. Ya, walaupun mungkin ya tentu kalau berhasil luar biasa ya. Ya. Kemudian kematangan pengelolaan emosi keduanya rendah. Jadi mantu perempuan juga nggak pandai mengelola emosi, mertuanya juga gitu. Ya. Namun sesungguhnya karena ada taklim ya, sekarang banyak taklim ya, alhamdulillah. Taklim itulah sebagai sarana untuk kita belajar. Sehingga pengelolaan emosi insya Allah semakin baik ya. Nah, kemudian kompetisi saat keduanya hidup serumah. Nah, ini kompetisi ini juga kadang-kadang bawah sadar tadi itu mulainya karena dari ingin menjadi perempuan yang paling dihargai gitu ya. Memang makanya kalau bisa sebetulnya ya, memang dari awal pun ibu mertua harusnya bilang sama anak dan mantunya ya untuk dia mandiri berumah tangga. Ya, jadi tidak ada di kedua orang tua ya. Kalaupun misalnya mau pilih dekat rumah kita sebagai orang tua itu senang banget gitu ya. Tapi tetaplah mereka punya rumah sendiri ya, walaupun cuma mungil misalnya gitu ya. Karena itu akan membuat lebih mengurangi konflik ya. Nah, ini dia rebutan perhatian suami atau anak laki-laki. Ya. Tapi ini sekali lagi ya, seperti ini insya Allah bisa diatasi betul-betul dengan kita belajar.
betul-betul penting sekali majelis yang bersama-sama ya untuk taklim, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar ya. Kemudian ya, kalau masalah dengan ibu mertua ya, ya curhat pada suami atau orang terpercaya yang amanah tentu ya. Tapi kalau ada yang merasa kalau saya curhat sama suami, suami malah tambah marah. Ya sudah, barangkali ada sahabat yang amanah. Atau sekalian juga pada tenaga profesional. Ya, karena kalau tenaga profesional kan punya janji, punya sumpah untuk tidak membocorkan ya berita atau apa yang diceritakan, kan gitu. Ya. Kemudian ya tidak membandingkan dengan mertua teman. Nah, ini kadang-kadang kita saking seringnya mungkin ya lihat medsos, lihat upload mungkin teman punya foto mesra dengan ibu mertuanya. Kemudian kita membanding-bandingkan. Nah, ini dilarang nih sebetulnya ya. Karena tiap orang punya watak masing-masing. Begitu juga mertua ya. Kemudian tidak melabel ibu mertua dengan sesuatu yang menyebalkan dan menyakitkan. Ya, sering juga tuh ya anak mantu bilangin ibu mertuanya, ya Allah, nauzubillah min zalik, ya nenek sihir lah, ya lampir lah, astagfirullahaladzim. Ya, itu hati-hati ya, itu bahaya sekali ya. Jadi hati-hati yang masih ada yang melabeli ibu mertua dengan kalimat-kalimat yang buruk, wah itu segera stop ya. Kalau mau label yang baik-baik, karena melabel itu termasuk doa soalnya. Ya. Kemudian hindari untuk menjadi kesal sama suami. Kadang-kadang memang begitu. Kita kesal sama ibunya, tapi suaminya yang ya, atau pasangan yang dihabis-habisin itu, dilabraklah dan sebagainya. Itu tambah sedih suami. Ya. Kemudian tidak minta suami untuk memilih antara istri dan ibunya. Wah, ini kita lihat di sinetron kan. Ya, pilih aku atau dia. Waduh, serem banget ya. Pilih aku atau ibumu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini bahaya. Dan juga ya lihat sisi positif mertua dan bukan pakai standar menantu. Ya, standarnya apa? Standarnya mulai dari watak dia. Watak aslinya apa dia? Kemudian dia ternyata dari watak asli ada perubahannya. Menjadi lebih baik. Ya, itu yang kita lihat positif dari mertua ini, baik ibu mertua maupun bapak mertua. Ya. Cuman masalahnya kita masih pakai standar kita, ya nggak bisa. Mertua atau orang tua ini generasinya sudah yang baby boomers barangkali, atau yang tradisional, yang di atas baby boomers, yang di atas tahun 1946 kan ada gitu. Buat teman-teman yang keluarganya atau usianya masih di generasi Y, generasi milenial ini, yang lahir tahun 80-an sampai tahun 96 ini ya, itu kan mungkin punya orang tua di generasi yang baby boomers atau ada generasi X ya. Nah ini emang beda. Waktu itu beda 5 tahun aja beda semuanya, apalagi teknologinya beda. Jadi ini pakai standar dari apa yang kita lihat di ya konsep ya watak. Kalau misalnya aslinya watak mertuanya suka ngatur banget, tapi kok ya wataknya hasrat mengatur, tapi kok dia bisa tahan ya untuk tidak mengatur, itu namanya keren ya. Oke, nah ini jadi ini tipsnya sebetulnya ya. Baik, kemudian ya bagaimana suami bersikap. Nah ini terkadang ya suami juga nggak belajar sih bagaimana bersikap ya. Nah, hari ini tadi saya lihat ada Mbak Uci tadi dalam perjalanan ya Mbak Uci di Lembang. Nah, itu saya banyak belajar sama Mbak Uci. Nanti boleh tuh Mbak Uci sharing tuh ya bahwa suami beliau luar biasa bersikap menghadapi istri, menghadapi ibundanya dan menghadapi ibu mertuanya. Bayangkan ada 3 perempuan yang sangat-sangat ya sangat terhormat levelnya, Masya Allah. Ya. Baik, sekarang ya. Tentu suami ini diharapkan menenangkan istri pada saat istri curhat tentang ibunya. Ya, diharapkan kan ini. Ya. Kemudian apalagi hindari untuk memarahi istri. Ya. Kita kan kalau dimarahin tambah kesel kan. Padahal gampang loh perempuan itu kalau lagi ngomong dengerin aja. Dan dia udah tenang aja lagi.
Kemudian apalagi? Ya dengarkan. Jadi menenangkan, hindari memarahi, dengarkan. Ini yang dibutuhkan perempuan sebetulnya. Dengerin aja dulu. Nanti sudah capek nih perempuan ngomong, baru divalidasi emosinya. Iya, mama memang gitu watak bawaannya. Ya kayak gitu aja wajar kalau kamu kesel atau kamu lagi capek ya, kayak gitu aja. Ya. Dan perempuan udah di 4 langkah ini udah senang, udah tenang kembali. Gitu, ya. Tapi sekali lagi nggak semua laki-laki juga belajar. Maka kalau ada yang suaminya nih bersikap kayak gini, masya Allah, keren banget itu. Bersyukurlah, ya. Yang belum gimana Bu Aisyah? Bersabarlah. Hidup ini kan 2 ya, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Ya, gitu. Apakah kita harus paksa suami yang disuruh kayak gini ya? Ya, tergantung kalau suaminya rajin taklim, suaminya punya prinsip-prinsip hidup yang baik, suaminya rajin belajar bagaimana Rasulullah ya, menghadapi istrinya, itu insya Allah aman. Tapi buat suaminya yang hanya belajarnya untuk kerjaan, terus mau nggak mau kita yang perempuan yang belajar duluan, kita yang perempuan yang beradaptasi. Ya, nanti insya Allah suami akan mengikuti. Baik, sekarang ya kita menantu perempuan nih, ya minimalkan konflik dengan ibu mertua. Bu Aisyah, sekarang kalau saya jadi mertua, nah sekarang ayo mertua minimalkan konflik dengan dengan anak mantu gitu ya. Saya juga lagi belajar terus bagaimana insya Allah jadi mertua yang bijaksana. Belajar terus. Karena anak saya 5 nih Mbak Tata, 4 laki-laki 1 perempuan. Berarti kan bakal punya anak mantu perempuan 4 nih ya. Anak mantu lagi 1 kan gitu ya. Ini kalau nggak dari sekarang belajar ya, kebayang deh kayak apa rasanya ya. Tapi saya udah wanti-wanti dari awal, nanti kalau sudah menikah nak, masing-masing mandiri ya, punya rumah masing-masing. Ya, enggak apa-apa kecil ya, tapi berdiri masing-masing. Ya, itu udah dari awal. Jadi nggak perlu lagi susah-susah mantu mikir gimana ya minta izin pada ibu mertua untuk punya rumah sendiri. Saya udah kebayang nanti saya di rumah udah sendiri kali ya. Kayaknya ibu-ibu ngomongnya sama nih dokter. Ngomongnya pasti, wah kalau mertuanya kayak dokter Aisyah mah aman. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Insya Allah kita semua sama-sama belajar ya, Insya Allah ya. Baik ya. Jadi memang kita harus ya mencari tahu sebetulnya sosok ya ibu mertua kita. Ya sebetulnya dilakukan sebelum menikah sebetulnya. Maka pelajaran-pelajaran ya sebelum kita menikah tuh banyak banget yang harus kita pelajari. Maka training-training pranikah tuh penting sekali, ya Allah. Ya. Kemudian apalagi sadari yang lebih muda harus lebih bisa beradaptasi. Ini dulu kesepakatannya. Kalau masih juga ngeyel yang muda sih nggak bisa, sih memang orangnya kayak gini. Udah selesai, nggak akan ada ya jalan keluar yang baik kalau berkata saya mau begini dari kecilnya lah. Justru dengan menikah itu kita itu lengkap agama kita. Ya, kenapa? Karena kita akan beradaptasi dengan banyak orang. Nggak bisa kita bilang saya aslinya kayak gini, nggak bisa. Ya. Dan nih ya, yang lebih muda yang harus lebih bisa beradaptasi. Ya. Kemudian berikan kesempatan ibu mertua berquality time bersama anak lelakinya. Nggak usah dibuntutin terus tuh suaminya. Jangan ngobrol-ngobrol barang 15 menit, barang setengah jam, pelepas rindu gitu ya. Apalagi yang memang suaminya tuh memang yang sangat-sangat dia dekat dengan ibunya tuh kan ada ya anak laki-laki yang seperti itu. Ya, biarkan aja kita malah mungkin ya ngobrol lagi sama anak-anak, barangkali kalau ada ipar di situ kita ngobrol-ngobrol sama ipar, seru aja kan gitu. Dan lagi kan ibu mertua sama anak laki-lakinya kan sejak kecil dia ya, istri baru berapa tahun sama si suami, ibu udah sejak kapan sama anak laki-lakinya, kan ini penting mereka berquality time ya.
Baik, berikutnya adalah ini yang penting sekali. Ikhtiar untuk memahami watak. Ini membuat komunikasi semakin bijaksana. Nah, ya. Ya, memang sih idealnya dua-duanya belajar, tetapi sekali lagi pakem kita SOP-nya adalah yang lebih muda, yang lebih beradaptasi. Ya, yang lebih muda lah yang belajar. Namanya juga masih muda, otaknya masih fresh. Ya, kadang-kadang ibu mertua ini kan usia sudah 50 tahun ke atas. Perempuan makin usia itu otaknya atrofi, otaknya mengecil. Karena banyak sekali yang diurus pada saat dia muda. Ya. Jadi kita perlu mengasihaninya. Ya. Baik, sekarang kalau kita belajar watak. Ini belajar cepat tentang watak ya. Sebagian teman-teman saya lihat sih sudah sering juga ikut seminar watak ya. Jadi ada 4 besar watak ya yang nanti perlu kita lihat. Memang setiap orang itu dianugerahkan Allah 2 jenis watak. Dan itu genetik ya, nurun ya, turunannya. Nah, tapi kita bisa dengan waktu cepat melihat watak utama atau watak dominan dari orang tua kita, kah, ayah bunda kita dan ayah bunda mertua. Ya. Nah, nomor 1 ya, nanti kita lihat nih watak ibu mertua dulu, baru nanti lihat watak bapak mertua. Nah, biasanya itu bertolak belakang itu watak ibu mertua dengan bapak mertua. Kalau ibu mertua misalnya wataknya ekstrovert, bapak mertua introvert. Kebalikannya, ibu mertua introvert, bapak mertua ekstrovert gitu. Ya, ada lagi satu jenis watak namanya ambivert. Tapi ada ambivert A, ambivert B gitu ya. Nanti dia bolak-balik itu dia punya watak, ya. Dan semua watak sekali lagi, semua watak itu anugerah Allah. Ya. Dan Allah memberikan jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sebagaimana di surat Asy-Syams ayat 8 ya. Nah, sekarang kita lihat ya watak. Ya, watak ini 4 besar ya. Pertama ada watak yang sering disebut flegmatis. Dia punya hasrat damai. Ciri khasnya pengamat. Gampang mendeteksi orang flegmatis atau kita lihat mertua kita flegmatis, gampang sekali. Ya, setiap ada yang kita mau tanyakan atau kita mau minta dia memilih, pasti jawabnya terserah. Mungkin dari awal barangkali ya, waktu dari saat sebelum menikah barangkali ibunya diajak makan, ibu mau ya nasi goreng atau gado-gado, dia bilang terserah nak. Ibu mau minumnya teh panas atau ya, es teh terserah nak, misalnya gitu ya. Pokoknya kalau yang banyak terserah itu rata-rata orang yang damai. Ya, orang yang damai. Kekuatan orang damai apa? Kekuatan orang damai nggak banyak turut campur. Ya. Ini mertua, jadi mertua nih enak banget, damai, nggak banyak turut campur. Ya. Langsung ngerti bahwa oh ya. Tapi memang ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah dia sedih juga kalau misalnya ya memang kan semua apa-apa dia terserah, tapi nggak ditanya, nggak disapa. Oh itu sedih itu. Barangkali semua mertua begitu ya, tapi lebih sedih lagi orang flegmatis. Ya. Dan flegmatis itu jangan dikira ya, dia tidak memperhatikan, dia mengamati. Tapi nggak mau turut campur. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau udah capek banget, ya biarkan sajalah, sudahlah, biarlah gitu. Ya. Nah. Kemudian orang flegmatis, apakah mantunya kah, atau suami, atau pasangan, atau mertua, atau ibu. Pokoknya orang flegmatis itu selalu di otaknya bertanya bagaimana. Gimana nak caranya nak? Nah ajarkan. Gimana gini bu caranya? Saya sering juga tuh sama calon mantu saya tanya gimana nih nak caranya nak? Kalau kita mau ya misalnya saya waktu itu lagi mau belajar bagaimana swab antigen ya supaya di rumah ibunya aja yang swab antigen kalau di anggota keluarga. Gimana nak caranya nak? Diajarin. Lu seneng banget. Ya. Orang flegmatis nih nggak usah dikasih apa-apa, pokoknya ya dia ya diajak ngobrol, kemudian selalu ditanya, walaupun jawabnya terserah. Nah ini dia flegmatis. Kemudian ada lagi watak melankolis, hasratnya sempurna, ciri khasnya pemikir.
Bisa anak mantu yang gini, bisa mertuanya, bisa suami yang kayak gini. Ciri khasnya gampang lah anak orang melankolis ini. Selalu mau apa-apa sempurna, mau rapi, detil, mendalam. Ini dia. Gampang. Kalau ada orang mertua kita ya ajarin kita sampai yang rapi, cara noto-noto atau cara merapikan sesuatu rapi, berarti beliau melankolis. Ya. Berarti beliau senang kalau kita rapi, walaupun kita aslinya bukan melankolis, tapi kita berusaha untuk menjadi ya belajar rapi. Oh dia seneng gitu, walaupun tentu nggak serapi dia. Ya. Nah, gampang juga mau tahu orang melankolis ya. Lihat aja nata noto apa-apa itu ya ada tempatnya ya on the track. Pencet odol selalu dari bawah, ya kan? Dompetnya rapi, tasnya rapi, diletakkan tempat yang rapi, bajunya rapi, hijabnya rapi, ya itu gampang banget lihatnya ada orang melankolis nih. Ya. Kelemahannya apa melankolis? Nah, ada kelemahannya, terlalu ingin rapi. Kadang-kadang ya kalau melankolis yang nggak belajar, orang sekitarnya juga tersiksa. Ya, udah rapi mantunya, masih aja dianggap miring sepatunya. Nah, masih aja miring dikit aja tuh orang melankolis nggak bisa tidur. Ya, dan caranya otaknya itu selalu bertanya kenapa. Mengapa nak? Kenapa? Kenapa begini? Kenapa? Selalu. Makanya jawablah karena ini Bu, ini sebabnya, ini karena. Kalau ini kan bagaimana? Ini kan how to diajarin. Kalau ini nggak diajarin, cuma nanya kenapa. Kecuali nanti kalau wataknya kombinasi yang melankolis dan plekmatis. Ada watak begitu. Yang di bawah ini. Inilah yang disebut introvert. Ya. Ada lagi ya watak yang koleris istilahnya, ngatur, hasrat ngatur. Memang orang koleris siapapun koleris, mau anak mantu kah, si suaminya kah, ya bapak mertua kah, ibu mertua kah, atau bapak ibu sendiri, kalau dia yang wataknya koleris itu hasrat ngatur. Kekuatannya apa? Orang koleris senang kerja. Ya, senang kerja, apa-apa dia lakonin. Bangun subuh langsung kerja. Ya, ibu koleris, ibu mantu koleris kalau serumah sama anak mantunya yang plekmatis, habis yang plekmatis nih. Plekmatis sebetulnya bukan dia nggak mau kerja, dia tenang dulu, tenangkan diri dulu baru dia mau kerja. Karena kenapa? Orang plekmatis kan jarang marah, sehingga energinya habis untuk handle dia punya feeling, habis capek. Ya kan? Orang koleris maunya cepat. Dia punya kekuatan juga cepat, harus cepat. Ya. Cepat, maunya cepat. Ya, udah ngatur maunya cepat. Nah, biasanya di dalam fenomena ya konflik mertua ini nih sering sekali mertua koleris yang menjadi ya sumber dari kekonflikan itu sendiri. Kenapa? Karena mau ngatur. Ini kalau yang nggak belajar ya, kecuali sudahlah koleris dia belajar. Alhamdulillah kalau dia belajar. Dia ngerem sedikit untuk hasrat ngatur. Kalau enggak sampai ke kamar-kamar anak diatur itu ntar. Padahal kalau anak sudah menikah itu kita hanya sampai di ruang tamu saja, jangan sampai ke dalam. Ya kan? Nah, ini dia. Ya. Dan orang koleris ya, ini punya cara berpikir di otaknya apa? Apa tujuannya? Apa maksudnya dibikin kayak gini? Ya. Ada mantu yang koleris. Dia atur suaminya. Ya, dia kalau nanti dapat ibu mertua koleris, lihat mantu koleris ngatur anaknya, itu kalau nggak belajar, perang gitu. Ya. Anak saya diatur-atur sama perempuan, guys. Masya Allah. Ya. Atau ya kalau suaminya yang koleris, ibu mertua koleris, istrinya plekmatis. Kebayang nggak istrinya tuh kayak apa tuh? Tindas gitu ya, dokter. Tindas. Tapi sekali lagi jangan salah, nanti dari semua watak yang paling kuat tuh plekmatis. Ya, dia kuat banget. Dia punya handle yang kuat sekali. Ya. Walaupun suka dia remehkan sama orang, tapi dia punya sesuatu yang kuat.
Ya, nah ini dia nih. Ada satu lagi watak namanya sanguinis. Ya, hasratnya gembira, pembicara. Ya, nah kalau punya ibu mertua sanguinis nih enak juga nih. Pokoknya bikin berita gembira aja, bawa berita gembira aja, dia sudah senang. Ya, sudah senang. Dan anak orang sanguinis ini ciri khasnya memang senang ngomong, senang ngobrol. Nah, ajak ngobrol. Seru ini kalau mantunya sanguinis, kemudian ibu mertuanya sanguinis, wow itu adu bicara itu, wes cerita sana. Dan nanti lucu tuh, nggak ada kesimpulan itu, lucu tuh. Ya. Dan orang sanguinis ini selalu di otaknya mengatakan siapa. Makanya kalau cerita, ya nanti dia akan tanya, ya misalnya kita ceritain mantunya gitu, maaf, menceritain cucunya gitu ya. Nanti dia berulang-ulang tanya siapa tadi yang tadi lucu banget siapa tadi itu, ya siapa tadi yang jatuh dari sepeda siapa siapa. Ya. Dan nggak usah merasa ibu nih gimana sih tadi udah dikasih tahu siapa dia masih nanya lagi siapa ya jawab aja karena dia pasti nanya siapa. Kalau koleris apa tujuannya kamu begini? Oh, tanya mantunya tanya apa tujuan? Waduh, kayak mau ujian. Ya, nah ini watak juga bisa antara koleris dan sanguinis atau sanguinis koleris. Ini namanya ekstrovert. Yang bawa introvert. Ya kita deteksi aja. Ya, kalau nggak bisa deteksi kombinasi watak, deteksi watak utamanya apa? Fokus di situ. Ya, kita beradaptasi di situ. Ya, ada nggak yang atas bawah Bu Aisyah? Ada. Sanguinis, plekmatis sanguinis. Ini tadi yang saya bilang ambivert. Ya. Kemudian ada koleris, melankolis, koleris. Ini juga ambivert. Ini paling sering sekali ini jadi masalah kalau di dalam sinetron ini. Mertua koleris melankolis. Sudahlah mau ngatur sempurna gitu. Ya. Di sisi lain punya mertua koleris melankolis itu asik banget, apalagi kalau dia pinter masak, ya itu dia masakin kita, masya Allah. Walaupun nanti heboh banget waktu masak itu, yang bantuin masak pasti habis diatur, ya apalagi kalau dia nggak rapi gitu kan. Nah ini memang koleris melankolis ini satu watak yang punya apa ya istilahnya ya, punya challenging, punya tantangan yang besar ya, terhadap adaptasi pada seseorang atau orang lain yang mau beradaptasi padanya. Walaupun ini adalah watak yang paling banyak uangnya nanti. Kalau yang sanguinis plekmatis ini watak yang paling banyak temannya. Hubungan, ini orientasi hubungan ini. Kalau ini orientasi materi ini. Ya. Bu Aisyah, adakah watak bersilang begini? Enggak ada. Di dalam watak bawaan tidak ada. Tetapi kalau dia belajar, tentu ada. Disinilah kita lihat nih, aslinya ibu saya misalnya ibu mertua koleris. Aslinya tuh koleris. Kelihatan nggak orang koleris itu? Ya, tegas itu kelihatan. Tapi kok dia nggak ngatur-ngatur kita sampai misalnya nggak ngatur-ngatur mantunya sampai detil banget. Oh, Masya Allah, berarti ini kolerisnya sudah koleris tawadu. Gitu. Ya, misalnya berarti dia sudah belajar bagaimana menjadi orang plekmatis. Gitu. Ya. Orang melankolis misalnya, dia maunya rapi, tapi dia mulai belajar juga untuk it's okay, nggak apa-apa berantakan sedikit. Gitu. Berarti dia belajar untuk seperti orang sanguinis yang spontan. Gitu. Ada juga orang sanguinis, dia belajar rapi sedikit, maka dia belajar menjadi melankolis. Ada juga plekmatis, dia belajar ya tegas sedikit, maka menjadi koleris kan. Jadi kalau watak yang bawaan, karena watak itu ada namanya watak bawaan, ya sesuai surat Al-Isra ayat 84 ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang sesuai pembawaannya masing-masing, itu biasanya yang bawah, plekmatis melankolis, hasratnya damai dan sempurna, atau kebalikannya, melankolisnya yang lebih dominan. Ya, melankolis plekmatis, itu namanya introvert. Ya. Atau yang atas, koleris sanguinis, yang hasrat mengatur tapi gembira. Ini seru juga kalau punya mertua ini yang koleris sanguinis, seru banget. Suka pergi-pergi nih, suka ajak jalan-jalan biasanya. Atau yang sanguinisnya duluan, sanguinis koleris. Ini disebutnya ekstrovert. Ya. Nah, kalau atas bawah tadi kita bilang ambivert. Ya, ambivert. Tinggal kita deteksi. Kalau ibu mertua yang di bawah, kemungkinan besar bapak mertua yang atas. Atau kalau ibu mertua yang atas ini yang ekstrovert, ya, bapak mertua kemungkinan introvert.
Karena antar mereka juga suami istri ini soulmate, saling melengkapi. Jangankan bapak mertua, ibu mertua, ayah ibu kita juga begitu, kita pun juga begitu yang sudah berumah tangga. Ya. Adakah salah satunya bisa sama, Bu Aisyah? Misalnya istrinya sanguinis koleris, ya, kemudian suaminya melankolis koleris, bisa. Tapi satu part, ya, ada satu part. Ya, jarang sekali yang dua-duanya sama, dan biasanya itu sangat bertambah konflik itu kalau yang dua-duanya sama. Kalau ada pun itu biasanya ada konflik yang besar nantinya, makanya perlu cepat-cepat belajar. Ya, sekali lagi, ya semuanya ini akan terjembatani dengan belajar, apalagi kita belajar prinsip-prinsip yang ad-dinul Islam ajarkan. Karena Islam datang untuk membuat kita selamat. Selamat baik dunia dan akhirat. Ya, nah ini penting banget. Kalau gitu Bu Aisyah gimana sih supaya saya nggak terlalu tahu yang gini-gini, Bu Aisyah, gimana caranya ya untuk kita tahu supaya di dalam beradaptasi gitu ya kita tepat guna. Mau nggak mau kalau belum tahu ya harus belajar supaya tahu. Dan nanti setelah tahu pembagiannya kita tinggal melakukan ya kegiatan apa yang diistilahkan sesuai dengan bahasa kasih sayangnya. Orang flekmatis, bahasa kasih sayangnya sentuhan fisik. Kalau punya ibu mertua flekmatis, itu senang banget kalau ya disentuh tangannya, diusap bahunya, dituntun jalannya, senang banget. Ya. Nah, kalau mertua yang melankolis, ya senang sekali ditemani, waktu berkualitas bersama, temenin. Apalagi nemenin, terus dia dengerin, dia ngajarin. Wow, senang. Nggak usah dipeluk pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau melankolis ya. Kecuali melankolis ada kombinasinya flekmatis. Tapi kalau dia dominan melankolis, udah jangan peluk-peluk dulu dia. Kadang-kadang suka jengah gitu. Dia seneng ditemenin aja, temenin. Apalagi kita tanya, Ibu, Masya Allah Ibu rapi banget ya. Ngatur dapurnya rapi banget. Aku ajarin dong. Wow. Diajarin tuh. Ya, noto kulkas, noto lemari. Waduh. Tapi kita juga senang lihatnya, ya. Nah, ini dia nih melankolis ya. Nanti Mbak Tata coba cek ibu mertua yang mana ya. Ya, dari tadi udah dipeta-petain. ini udah digaris-garisin. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu penting soalnya, ini basic banget. Ya. Nah, kalau kita punya mertua kah, suami kah, atau ayah, bunda, atau diri kita sendiri yang koleris, ini bahasa kasih sayangnya pelayanan. Makanya tadi saya katakan, punya mertua koleris itu enak, dia selalu ingin layani kita. Apalagi dia misalnya punya talenta memasak kah, punya talenta misalnya bisnis kah, oh dia langsung, kamu kurang apa nak? Ya, sini saya teleponin. Ini orang koleris nih. Ya, ibu-ibu ada temen nggak ibu misalnya? Ya, misalnya ibu ada temen nggak di PT itu? PT mana? PT sini. Oh, dia langsung teleponin to the point. Teleponin, ya misalnya Pak Hasan, ini loh anak saya loh Pak Hasan. Kadang-kadang kita suka malu, ibu pelan-pelan ngomongnya. Langsung, Pak Hasan tolonglah ini anak saya. Nah, itu orang koleris. Orang koleris, karena dia pelayanan. Cuman gitu, karena to the point, kadang-kadang mantunya yang flekmatis suka kaget-kaget. Aduh, kok ditelepon sekarang sih Bu? Ya sekarang, nanti lupa, apalagi, ayo nggak apa-apa gitu. Dan dia suka juga dilayani. Gitu. Ya, jadi ini kalau punya mertua koleris nih. Kemudian apa lagi? Kemudian ya kalau mertua atau diri kita atau pasangannya yang sanguinis, berarti dia punya kata bahasa kasih sayangnya kata-kata pendukung. Ya, kata-kata mendukung ini termasuk salah satunya pujian. Maka kita tinggal puji aja. Punya mertua sanguinis, apalagi sanguinis tulen, puji aja dia. Tentu pujinya yang ikhlas ya. Ini Islam mengatur lagi, puji yang benar, jangan asal.
Karena kita bisa aja melakukan semuanya, tapi Islam mengajarkan untuk lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan ya emosi yang benar-benar courageous, semangat, ya, kemudian yang betul-betul ya damai, betul-betul acceptance bahwa ini ibu mertuamu, ya, kenapa kamu puji dia atau kenapa kamu layani dia, kenapa kamu temani dia, kenapa kamu peluk dia, itu betul-betul Islam ajarkan untuk gara-gara apa? Lillahi ta'ala. Karena kita yang perintahkan itu Allah ta'ala. Oh, itu jatuhnya ibadah. Wah, Isa, kalau tadi misalnya tadi wataknya koleris sanguininya seperti itu bahasa kasihnya bagaimana? Berarti dua, double, pelayanan dan kata-kata pendukung. Ada istilah kita bahasa kasih pertama dan kedua. Masa orang sanguinis nggak suka ditemenin sih? Suka, tapi lebih suka lagi dipuji gitu. Ya. Masa orang pragmatis nggak suka dilayanin sih? Suka, tapi lebih suka lagi disentuh fisiknya, digandeng ke, diusap-usap bahunya, ya kan? Masa orang melankolis nggak suka dipuji sih? Suka, tapi lebih suka lagi dia berkualitas bersama. Dan kalau muji pun bukan muji, ibunda cantik banget, bukan gitu. Pujilah kesempurnaan, baru cocok itu. Ya, oke. Jadi ini ada satu lagi bahasa kasih namanya hadiah. Walaupun semua orang senang diberikan hadiah, tapi orang melankolis paling suka hadiah. Saya sedang diskusi sama Dokter Lanang, anakku yang pertama, apakah hadiah itu juga disenangi oleh orang koleris dan orang sanguinis? Itu lagi kita diskusi panjang sebetulnya. Tapi kalau melankolis jelas hadiah, ya. Maka orang melankolis ini kalau memberikan hadiah, ya, ini kita perlu perhatikan hadiahnya. Nggak boleh taruh sembarangan. Karena hadiahnya pasti bagus. Ya. Baik suami yang melankolis kalau dia kasih hadiah, ya, istri yang punya suami melankolis, maka hadiahnya taruhlah di satu tempat. Atau kalau mertuanya melankolis, dia memberikan hadiah, taruh di satu tempat di kamar, ya. Jadi kalau perlu beli lemari cermin yang memang itu dari hadiah-hadiah semua, taruh, letakkan di situ. Karena dia akan tanya, mana hadiah yang ibu kasih dulu? Nah, ada Bu, Masya Allah tuh Bu, cakep banget Bu di lemari, walaupun nggak dipakai loh. Ya, kadang suami juga ada gitu, mana ya parfum yang saya kasih dulu, ada Mas, tenang aja, kamu pakai. Kalau memang ya nggak cocok wanginya, kita bilang pakai dikit-dikit Mas, soalnya sayang sih gitu. Kalimatnya kayak gitu harusnya. Oke. Nah, karena di dalam rumah tangga itu memang kita perlu namanya adaptasi, ya. Nggak perlu terlalu jujur-jujur amat. Mana tadi parfum yang saya kasih bulan lalu? Nggak enak Mas, baunya Mas, aku nggak suka. Aku kasih aja ke orang lain. Oh itu suami melankolis langsung tertoreh. Itu lama loh, bisa dibetulin. Ya, wah Bu Aisyah saya terlanjur. Minta maaf, yang namanya kadang-kadang terlanjur nggak tahu, insya Allah dimaafkan gitu ya. Tapi start saat ini lakukan. Ya, nah ini watak. Jadi ini saya simpulkan watak, cara berpikirnya, hasratnya, ya, karakteristiknya ini, ya. Kemudian bagaimana cara bahasa kasihnya? Pakai gini aja, Masya Allah. Ya. Apakah kita akan menghilangkan watak kita dalam kita ya beradaptasi sama orang? Ya enggak lah. Ya, ini namanya kesantunan, etik, ya, akhlak. Orang pragmatis punya mertua koleris, ya sudah, kita tahu oh dia senangnya kerja, maka kita cepatlah kerja juga pada saat di rumahnya atau pada saat ketemu, ya. Dan dia selalu berpikir apa, jawab saja tujuannya, nggak usah jelaskan bagaimana caranya, tujuannya apa, ya. Dan dia senang melayani, terima pelayanannya dengan senang hati, terima kasih ibu selalu melayani aku, dan sigaplah juga melayani, kan gitu yang diharapkan misalnya. Ya, tanpa menghilangkan kita punya ya, watak damai. Justru disinilah ya jatuhnya kemuliaannya di sini. Kita tahu. Sampai di rumah ya udah tinggal tidur aja karena capek kan pragmatis ini kalau ngadapin gini-gini semua. Udah istirahat. Ya, gitu.
Misalnya nih, ya, mantunya yang melankolis, punya mertua sanguinis, ya udah, ajak ngobrol. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa. Nggak usah aja ngomong, bagian ketawa aja. Karena mertua yang sanguinis yang bakal akan ngomong. Udah tinggal ketawa aja. Ya. Nah, kemarin itu ibu lucu banget. Kenapa, Bu? Pancing-pancing gitu aja biar dia yang ngomong. Kemudian kalau dia ketawa, ikut ketawa. Walaupun nggak ngerti, ketawa aja dulu. Nggak usah merasa, apa lucunya sih? Ya malah nggak ketawa aja dulu. Ya. Baru sampai di rumah mikirin tadi itu lucunya apa. Karena yang namanya melankolis itu pemikir. Udah selesai acaranya baru mikir dia di rumah. Oh, ya. Jadi bahkan kadang-kadang udah 3 hari baru dia menemukan lucunya tadi ceritanya ibu mertuanya. It's okay, nggak apa-apa, namanya juga melankolis. Tapi ketawalah dulu. Ketawalah dulu. Mantu koleris berhadapan dengan ya mertua plekmatis yang damai. Ya kan? Sudah, jadilah orang damai. Jangan diperintah-perintah ibu mertua. Orang pragmatis ini memang senang dibantuin, tapi nggak suka diatur kalau dia ya usianya lebih tua. Nggak suka dia, ya nggak suka diatur gitu. Ya sudah, kita ya sudah santai aja, ikutin, relax. Orang pragmatis kan relax, ya. Nah, begitulah caranya beradaptasi. Ya. Kalau ini sudah dipakai ya. Kemudian kita lakukan, ya Allah saya lakukan ini karena Engkau ya Allah. Engkau yang suruh ya Allah. Bahwa aku harus menghormati orang tuanya suamiku ya Allah. Itu jatuhnya ibadah. Ya Allah, lihatlah. Ya, kebahagiaan dunia akhirat akan mengalir, Masya Allah. Oke? Jadi menghormati mertua sama dengan orang tua sendiri tentunya. Namun mereka tetap beda. Kenapa bedanya? Pola asuhnya kan beda, ya. Watak hobi juga beda, ya. Kemudian apa? Kebiasaan beda, ya, pasti beda, ya. Oke. Nah, contoh misalnya nih, ya, ibu mertua kalau lihat mantunya masih tidur, apa ibu mertua tuh pasti ngomong apa? Apapun wataknya, apa dia masih tidur sampai sekarang, gitu. Ibu mertua. Kalau ibu sendiri belum tentu gitu. Ibu kandung, biarin dia tidur sejenak, kasihan. Lihat anak perempuan. Ya. Kemudian, kalau lagi masak, ya ibu mertua bilang apa sama? Apa yang dimakan malam ini, nak? Walaupun udah lembut tuh, ngomongnya udah lembut, tapi tanya, apa yang dimakan? Kalau ibu kandung gimana? Ya, apa yang ingin kamu makan malam ini, nak? Jadi ibu kandung yang tanya, barangkali ibu kandung yang akan masak malah. Ya. Ini nggak bisa dipungkiri. Kemudian apa lagi nih, ya, anaknya lagi nangis. Ya, ibu mertua bilang apa? Ya, kenapa anakmu nangis? Nah, intonasi aja udah beda tuh. Ya, diurus yang benar dong. Walaupun udah lembut tuh ya, diurus yang benar dong. Coba ibu kandung. Ya, kenapa anakmu nangis? Mari sini berikan ke ibu. Ibunya yang nanti akan pecop ini anak yang ya baikin ini anaknya, cucunya. Beda. Ya. Contoh lagi nih, misalnya lagi bebenah nih. Ibu mertua nanya nanti, berapa lama nih selesai bebenahmu itu? Antara nanya, nggak tahu mau ngajak apa, atau mau nanya cuma mau ngetes berapa lama sih, kalau aku cuma sebentar. Bisa juga kayak gitu, itu bawah sadar. Ya. Kalau ibu kandung gimana ibu kandung? Mari sini nak, apa yang bisa ibu bantu kerjakan? Wis, Masya Allah. Gitu ibu kandung. Bu Aisyah, ibu mertua saya udah kayak ibu kandung, maksudnya kalimat-kalimatnya itu keren, TOPBGT. Ya, jadi kita standarnya udah tahu ya. Biasanya ibu mertua yang tadi yang saya bilang. Tapi ada ibu mertua sudah seperti ibu kandung yang ngomongnya kayak gitu, itu keren banget. Tapi jangan juga jadi mantu kebangetan. Mentang-mentang ibu mertuanya baik, mantunya mulai lagi yang kebangetan. Nah, disinilah memang beradaptasi ya. 9 tanda kamu punya hubungan baik dengan mertua. 1, dia mengerti siapa dirimu. Apalagi kalau ibu mertua yang belajar bagaimana watak. Itu ibu mertuanya. Ya. Kemudian apalagi dia tidak pernah membandingkan kamu dengan anak perempuannya, mantu lainnya, dan siapapun. Masya Allah, ini buat ibu mertua ya.
Kemudian dia mendukung apapun aspirasi kamu untuk menjadi ibu rumah tangga kah, working mom kah, mau bikin bisnis sendiri apapun, dia tetap dukung. Ya, dia tetap dukung. Ya. Kemudian dia rutin menghubungi kamu, khususnya kalau kamu tinggal di kota yang berbeda. Bayangkan ibu mertua duluan yang chatting, ibu mertua duluan yang SMS, yang telepon. Ini keren banget mertua yang kayak gini. Masya Allah. Ya. Kemudian dia dengan senang hati untuk dimintai tolong menjaga si kecil. Bahkan dia yang menawarkan. Kayak tadi saya bilang, udah kebalik tuh. Sini nak ibu. Oke. Kemudian lagi dia tidak membicarakan kejelekan kamu dengan siapapun. Itu keren banget mertua yang kayak gini, ya Allah. Kemudian apalagi dia tidak ragu membela kamu saat suami salah. Jadi dia tahu anaknya yang salah, dia malah bela mantu perempuannya. Oh, mantep nih. Mantep nih. Ya. Kemudian apa lagi? Dia memberi nasihat yang membangun, bukan memalukan. Ciri khas nasihat membangun itu kalau dia memberi nasihat hanya berdua saja. Tidak depan orang, tidak di WA grup. Karena adab memberi nasihat, adab menegur itu untuk berdua saja. Itu yang asli. Ya. Dia mungkin japri, ya jangan mantu juga sudah bagus mertuanya japri, ngamuk-ngamuk malah mantunya yang ngasih-ngasih tahu, ini mertua aku ngomongin ini, padahal mertuanya udah japri, udah ajak ngomong berdua, mantunya yang sebar-sebarin ke semuanya bahwa mertua aku ngomongin lah, gimana sih? Udah japri, udah berdua doang, mantunya yang nyebar-nyebarin. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Dan kemudian dia ingat hari ulang tahunmu. Mantap tuh ibu mertua, ya Allah. Allahu Akbar. Nah ini 9 tanda kamu punya hubungan baik dengan mertua. Kok Isa saya baru 3, ya udah. Lanjut lagi, mudah-mudahan sampai 9. Pak Isa, alhamdulillah saya sudah 9. Alhamdulillah sujud syukur itu Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya. Nah, baik. Berikutnya. Ya. Memang diharapkan ibu mertua untuk bisa membuka pikiran dan lapang dada. Ya. Kemudian kasih tahu mantu apa yang disukai, bilang aja. Kalau misalnya ibu mertua yang udah duluan belajar watak, kasih tahu mantunya, saya plekmatis ya nak, saya orang yang damai, ibu nggak urus ya ngatur-ngatur kamu. Tapi ya kalau ada apa-apa minta izin sama ibu ya. Itu aja tuh ibu orang mertua yang dia inginkan. Ya sampaikan. Jadi mantu, apalagi mantu generasi sekarang, dia lebih senang dikasih tahu kayak gini. Jadi dia ngerti. Ya, jangan disuruh tebak-tebak buah manggis kan gitu. Oke? Tidak mencampuri urusan rumah tangga anak kecuali diminta saran dan pendapat atau diajak diskusi. Ini juga perlu di-highlight ini. Ya. Menurut ibu gimana Bu? Barulah kita ngomong. Ya. Terima adanya perbedaan era, ya, dan ada saran yang nggak bisa dipakai menantu. Ini perbedaan era nih emang beda. Kita aja kalau mau masuk ke rumah anak mantu atau ke rumah anak kita aja sekarang kan harus konfirmasi. Siapa tahu memang di tempatnya nggak ada orang, dia sedang kerja, anaknya titip tetangga, ya. Atau kemarin waktu pandemi zona merah nggak bisa didatangi. Ya. Kayak gini nih nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa perasaan, dan nggak usah dibanding-bandingin kayak dulu aku nggak gitu. Ya emang beda loh, perbedaan era. Ya. Nah. Baik, dalam Islam bagaimana sih dalam Islam? Ya, karena Islam tadi kita sepakat, ya Islam nanti yang menjaga kita terhadap semua hal, terhadap era, terhadap hal. Agar apa? Agar selamat. Ya, Islam ini harus selamat. Ya, dunia akhirat selamat. Seorang anak perempuan yang telah menikah, maka suaminya lebih berhak daripada kedua orang tuanya dan lebih wajib untuk ditaati selama tidak dalam kemaksiatan. Nah, ini penting nih, ya, ini prinsip soalnya. Kemudian ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, siapakah orang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang wanita? Maka jawab Nabi apa? Suaminya. Ya, suaminya. Zaujuha. Ya, suaminya. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kembali bertanya, lalu
siapakah orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan seorang laki-laki? Maksudnya si suami. Jawabnya apa? Ummuhu, ibunya. Jadi buat perempuan siapa? Suami. Nanti si suami siapa? Ibunya. Ya. Ini basicnya di dalam Islam. Kalau mau selamat kita. Ya. Ya. Nabi Muhammad SAW berkata pada seorang wanita, apakah kamu bersuami? Dia menjawab, iya. Ya. Dan Nabi kembali bertanya, bagaimana kepatuhanmu kepadanya? Kata wanita itu menjawab, aku tidak pernah enggan menunaikan haknya kecuali apa yang aku tidak mampu. Ini ada juga ya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Ya. Lalu Nabi bersabda, lihatlah di mana dirimu di hadapannya, karena sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Ya, maknanya adalah, ya coba kalau kita misalnya sama di depan suami, kita langsung patuh, ya mengikuti apa yang dia suka, kemudian apa yang dia mau, ya insya Allah itu jadi surga. Dan lihatlah di mana dirimu di hadapannya. Gitu. Kalau kita membangkang, kita males-malesan, kita ya disuruh, apalagi sudah disuruh, terus kita bukannya kita, ya kita memang sengaja karena bukan kita karena ada yang tidak mampu dan sebagainya, maka hati-hati itu menjadi neraka seorang istri. Ya. Kemudian ya dari Abu Hurairah beliau berkata, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, kemudian berkata, ya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak atas perawatanku? Perawatanku ya, ini dia ibumu, 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 baru ayahmu. Ya, ini populer sekali ya. Ada lagi hadis yang mengatakan siapakah yang aku harus hormati? Jadi ada perawatan, ada hormati. Sama ibumu, 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 baru ayahmu. Kemudian lagi ya dari Mikdam bin Ma'di Kariba dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewasiatkan ibu kalian kepada kalian semua. Ini ngomong sama laki-laki ya. Kemudian ayah kalian, kemudian kerabat terdekat. Nah ini hadis ini nanti ada lanjutannya. Kemudian ditafsir oleh para ulama. Salah satunya pendapat Imam Nawawi, ya Imam Nawawi. Ini tentang birrul walidain, ini bukunya ya, halaman 137. Jadi Imam Nawawi berkata, disunnahkan mendahulukan ibu dalam kebaikan, kemudian ayah, kemudian anak-anaknya, kemudian kakek dari laki-laki ya, dari suami ya, kemudian nenek, kemudian saudara laki-laki, kemudian saudara perempuan dari suami ya, jadi ini ipar kita berarti, baru mahram, ini baru istri nih. Kemudian paman dari ayah, ya bibi dari ayah, ya saudara laki-laki dari ibu dan saudara perempuan dari ibu. Jadi paman dari ibu dan paman dari bibi dari ibu, ya setelah itu ya. Dan didahulukan seseorang yang dekat kemudian yang paling dekat. Kemudian mendahulukan seseorang yang memiliki hubungan dengan keduanya dari yang memiliki hubungan dengan salah seorang dari keduanya saja. Kemudian yang masih saudara seperti sepupu laki-laki dan perempuan, dan anak laki-laki paman dan bibi dari ibu dan ayah, jadi ponakan. Kemudian baru mertua, ya, kemudian tetangga dan mendahulukan tetangga yang dekat dari yang jauh. Ini untuk yang laki-laki ya. Sekarang kita bikin ininya ya, kita bikin sunnah ya, interaksi kebaikannya ya. Jadi pertama siapa tadi? Ibu. Untuk suami nih, ya. Kemudian ayahnya. Kemudian baru anak-anak kita, ya anak-anak suami istri ini. Ya. Urutannya nomor 3 ya. Kemudian keempat kakeknya si suami, kalau masih ada kakeknya. Neneknya si suami, kalau masih ada neneknya. Ya. Kemudian saudara laki-laki, jadi ipar laki-laki. Ya, kalau masih ada iparnya ya. Kemudian saudara perempuan, ipar perempuan. Baru ke-8 istri, mahram di sini. Jadi teman-teman yang menjadi istri, kalau ini masih ada semua, inilah suami urut-urutannya yang dia perhatikan. Istri nomor 8. Ini banyak yang nggak tahu soalnya ini. Ya. Kemudian baru nanti pamannya si suami, nomor 9. Jadi kalau antara si suami dia menghormati ya istri dan paman, harus istrinya dulu yang dia harus ya datangi atau harus dia misalnya dipanggil ya. Tapi kalau ini manggil
manggil dia, duluan dia ke sini dulu dibanding ke istrinya. Kalau paman yang panggil dia, istri yang panggil bersamaan, nah sudah dia harus ke istrinya dulu kan. Ya. Kemudian bibi, ya dari suami ini ya. Ya. Baru ya saudara laki-laki dari ibunya dia ya, ibunya dia. Jadi paman yang dari ibunya si suami. Ya. Kemudian saudara perempuan dari ibu, oke. Kemudian sepupu laki-laki dan perempuannya si suami, baru dia nanti akan sepupu. Keponakan dari paman dan bibi dari ayah dan ibu urutannya. Baru mertua nih. Jadi kalau suami ke mertua urutan 15. Ya kan? Dan baru ke tetangga, didahulukan yang lebih dekat. Ini urut-urutannya sebetulnya yang diajarkan oleh Islam. Ya. Kalau ada istri selalu kesel lihat suaminya ya merhatiin, ya oke lah ibu udah ngerti ya. Merhatiin ibu ayah oke udah ngerti, tapi tuh ya suami saya yang diperhatiin ya kakaknya terus, maksudnya ya ipar saya Bu Aisyah lah, emang iya orang kita urutan ke-8. Ini kalau nggak ngerti bisa kesel, kalau nggak tahu nggak bisa kesel. Dia merhatiin semua kakak-kakaknya sama adik-adiknya, ya memang kita nomor 8 seperti itu ya. Tapi dia tuh ya sama ibu mertuanya dia beda banget sama ibunya. Lah memang iya orang mertuanya urutan nomor 15. Gitu. Ya kan? Nah, ini yang harus kita paham. Oke. Kalau kita perempuan, ya kalau tadi diambil dari maknanya itu semua, pertama sih siapa? Suami. Yang kedua ibunya suami. Ya, baru ayahnya suami, baru anak-anak kita, baru bapak ibu kita, baru yang lain-lainnya gitu. Ya kan? Nah, saya mau bicara tentang ya tubuh manusia sebetulnya. Kenapa sih sampai kayak gitu ya diaturnya ya? Karena kita nih punya tubuh yang namanya badan seluler, begitu banyaknya sel-sel tubuh kita ini sekitar 60 triliun ya. Dan manusia juga punya badan bioplasmik atau disebutnya gelombang elektromagnetik. Dari mana Bu Aisyah gelombang ini? Oh, ini ada teorinya banyak sekali ya. Nah, tentu dari tubuh kita. Ya, kalau misalnya mau tahu dari mana keluarnya, lewat namanya pembuluh meridian. Ini memang jarang sekali dibahas kalau kita belajar kedokteran barat ya, kecuali dokter-dokter yang mau belajar holistik ya, medis holistik. Nah, karena kedokteran timur ini dipelajari. Ini di mana sih Bu Aisyah? Ini di bawah kulit. Di bawah kulit itu ada lubang-lubang energi yang di mana lubang-lubang ini memancarkan gelombang elektromagnetik. Tapi gelombang ini itu berasal dari sel tubuh. Ini tempat keluar saja. Tempat keluarnya saja. Dan ini berputar dia. Berputar. Ya, tempat keluarnya saja ini. Oke? Lapisan ini berlapis-lapis, ada yang namanya eterik, ada yang namanya astral di sini, ada yang namanya kausal, ada yang namanya spiritual. Spiritual ini, gelombang spiritual setiap manusia inilah yang membawa pesan doa, membawa pesan niat, membawa pesan prasangka ini, dahsyatnya ini. Ya, dan menarik pesan doa tadi, menarik pesan niat, dan menarik pesan prasangka. Maka hati-hati dalam berprasangka. Ya, Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita berprasangka, keluar gelombang spiritual ini membawa prasangka kita. Dan bisa menarik prasangka kita itu. Jadi kalau prasangka kita baik, maka ditarik prasangka baik. Ya. Kalau prasangkanya banyak buruknya, nggak cepet-cepet diganti, oh bisa ditarik prasangka buruknya. Ya, ini orang kadang-kadang ada orang sukses, nggak sukses tuh gara-gara narik prasangka. Orang sukses akan menarik prasangka yang baik-baik, prasangka husnuzon. Ya, orang yang merasa dirinya nggak sukses, merasa terpuruk terus, itu berarti menarik prasangka yang su'ulnya, ya, su'uzonnya ditarik. Kalau doa, insya Allah pasti baik. Kalau niat, insya Allah pasti baik. Inilah fungsi dari gelombang ini sebetulnya. Ini dia ya, gelombang spiritual. Doa, niat, prasangka. Oke? Yang saya mau bilang adalah gelombang ini sangat bermakna dalam kehidupan kita.
Nanti kaitannya dengan ibu mertua, ibu kita dan sebagainya. Ya. Kita bilang dulu bahwa doa ini gelombang yang paling panjang dan sangat bermakna ini sinyal ini. Sebagaimana sekarang yang kita pakai Zoom ini sangat bermakna sinyalnya. Tapi Zoom itu buatan manusia, ini buatannya Allah ini. Kita kadang meremehkan yang buatan Allah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi pada saat kita menebarkan cinta kepada sekeliling kita, pada anak, pada suami, pada orang tua, pada ibu mertua, bapak mertua, dan sebagainya tadi, ini akan sampai pada mereka. Dan yang asiknya adalah ini akan ditarik juga, ya, peristiwa-peristiwa yang makin cinta kita sebetulnya. Karena ini yang tarik keluar, ya, tarik. Percaya deh, kalau kita penuh cinta sama ibu mertua kita, itu akan ditarik ibu mertua makin cinta. Kalau kita makin cinta juga dengan ayah mertua, makin cinta dengan ipar-ipar, itu ditarik peristiwa ipar-ipar itu tambah dekat sama kita dan tambah cinta sama kita. Percayalah ini. Karena ini memang satu hukum, ya, hukum alam yang Allah ciptakan. Ini namanya hukum tarik-menarik. Jadi ini keluarnya dari pembuluh meridian. Pembuluh meridian itu diproduksi di sel tubuh. Dan sel tubuh ini seluruh tubuhnya itu banyak, jumlahnya 60 triliun. Apa yang dikeluarkan itu ya isinya adalah pesan-pesan. Pesan doa, pesan niat, pesan prasangka yang kita ucapkan, yang kita pikirkan. Dia jalan di badan nih. Terbroadcast sudah. Gitu. Ya. Ini tadi saya katakan 60 triliun. 60 triliun itu banyak banget. Dia 10.000 kali lebih banyak dari jumlah penduduk bumi. Ya. Nah, kemudian ada namanya organ, ini namanya mitokondria. Ini ada lisosom dan lainnya ya. Nah, yang saya mau cerita adalah riset terakhir dari Amerika mengatakan mitokondria seorang manusia itu dibawa oleh sel telur ibu atau ovum ibu. Ya. Bukan sel sperma ayah. Artinya apa? Pada saat seorang wanita mengeluarkan telur ini, dia membawa bakal mitokondria pada ya janin bila ini tadi ada misalnya telur yang dibuahi. Gitu ya. Seperti ini misalnya, ini kan sperma masuk nih. Sperma juga membawa kromosom ya. Tapi sperma tidak membawa mitokondria, nanti yang bawa adalah telur. Kalau telur ini dibuahi oleh sperma kan dia menjadi zigot, yang bakal janin. Bakal manusia. Nah, mitokondrianya dari siapa? Dari ibu. Nah, kenapa bicara mitokondria, Bu Aisyah? Karena mitokondria itulah yang membentuk sinyal tadi. Membentuk energi, baik energi badan seluler maupun energi badan bioplasmik tadi. Kalau kita bicara kromosom kurang lebih kayak gini ya. Jadi tubuh manusia ini tadinya disangka terdiri dari 50% dari ayahnya dan 50% dari ibunya. Namun ternyata karena mitokondria sel tubuh ini itu dari ibu, maka tubuh manusia itu 75% dari ibunya, ya, dan 25% dari ayahnya. Ya, ini sel ini kan ada 60 triliun ya, tapi mitokondrianya yang ada di 60 triliun itu dari ibu, bukan dari ayah. Ya. Dari ini saja, inilah terungkap mengapa Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Karena 3 kali. 3 fungsi juga. Dalam kandungan, hamil, melahirkan, menyusui. Yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Makanya ibumu, ibumu, ibumu. Baru ayahmu. Gitu. Ya. Kemudian semua anak ini, ya, kayak saya tadi saya bilang saya punya 5 anak. Ya. 5 anak itu mitokondria di tubuh anak-anak kita ini itu dari si ibu, dari saya nih. Kalau saya cerita tentang Mas Lanang, Priok, Kakung Jaler Ragil, mitokondria Lanang, Priok, Kakung Jaler Ragil, ini nama-nama anak saya nih Mbak Tata. Itu dari saya, Aisyah Dahlan. Jadi seorang istri menurunkan mitokondria pada anak-anaknya. Nah, mitokondria suami itu dari ibunya. Suami saya namanya Priyanto Sismadi. Sismadi nama bapaknya.
Dia dapat mitokondria dari ibunya. Ibunya namanya Ibu Zainah Hashim. Ya. Jadi kalau kita bikin satu jalur ya. Jadi seorang istri ini mitokondria di seluruh tubuh ya, yang ada di 60 triliun itu dari ibu si perempuan ini. Ya. Suami ya nanti mitokondrianya dari ibunya. Namun anak-anak ini yang antara suami istri itu mitokondrianya dari si ibu. Anak laki-laki ini juga dari si ibu. Oke? Suami dari siapa? Dari si ibunya, ibu mertua. Ini jalur mitokondria. Artinya apa? Artinya semangat si anak-anak ini yang mempengaruhi nanti ibu. Semangat si suami yang mempengaruhi adalah ibunya. Ya. Namun kalau nasab nama ini kan jalur mitokondria ya. Ada lagi namanya jalur nasab nama. Nasab nama tetap dari ayah. Makanya saya tetap Aisyah binti Dahlan. Pak Tata, Tata Latif itu ayah kan? Iya. Ya betul, itu udah benar. Tapi mitokondrianya Mbak Tata dari ibunya Mbak Tata. Tapi nama dari ayah, gitu. Ya, nah. Tapi nasab nama ayah kita udah nggak bisa turun ke cucu-cucunya. Sudah selesai sampai diri kita. Ya. Kalau nasab nama anak-anak ini, ya, ini kan ayahnya suami ya, bapak mertua, dia memberi nama kepada suami. Dan nama suami inilah yang menggandeng nama anak-anaknya. Jadi nasab nama suami masih sambung. Ya. Bahkan anak-anak ini nasab kakeknya juga masih tersambung. Maka anak saya namanya tuh ada Priyanto Sismadinya, dia masih Sismadinya masih nyambung terus nama kakeknya juga gitu. Inilah keseimbangan dalam Islam. Mitokondria dari ibu, nasab nama dari ayah. Memang dari perempuan tidak turun nama ayahnya, Dahlan nggak bakal turun pada anak-anak saya, kecuali kalau suami saya yang memberi nama langsungnya lagi. Ya. Tapi mitokondria saya masih turun. Bahkan kalau nanti anak perempuan saya punya cucu, punya anak lagi, kita punya mitokondria masih turun ke cucu. Tapi buat si anak laki-laki selesai, berhenti. Ya. Gunanya mitokondria itu memang membentuk sinyal ini. Membentuk sinyal. Ya. Sehingga ibu dan anak itu ya satu provider sebetulnya. Sehingga sangat memudahkan koneksi dan sangat kuat koneksinya. Dimanapun titik ibu berada, di situ juga terkoneksi dengan anaknya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Ibu. Ya. Kemudian ada teori ya, riset mengatakan jika ibu senang maka anaknya 3 kali senang. 3 kali dia. Kebalikannya juga gitu, jika anak senang, ibu 3 kali senang gitu. Ini dahsyatnya anak ibu ini. Dahsyatnya anak ibu. Kebalikannya kalau ibu jengkel, dampingin anak belajar daring jengkel, hati-hati anak bisa 3 kali jengkel sama ibu. Gitu. Jadi memang karena sinyal ini dari ibu. Dan semangat anak ini, energi yang di tubuhnya karena mitokondrianya dari ibu, itu dari ibu. Jadi kalau mau bikin anak semangat, ibulah semangat. Bikin diri ibu semangat. Semangat. Gitu. Ya. Begitu juga pada ibu mertua. Jika ibu mertua senang, maka anak laki-lakinya atau yang menjadi suami 3 kali senang. Begitu juga kalau si suami senang, ibu mertua akan senang. Kalau mau ibu mertua kita senang, beritakan bahwa anak laki-lakinya itu baik banget. Ibu ajarin apa sih sama suami, sama anak laki-laki ibu. Masya Allah dia ngerti banget, dia baik banget. Oh, itu ibu mertua langsung very, 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 very happy. Ya Allah, alhamdulillah nak, terima kasih nak. Gitu. Mau tuh ibu mertua tuh koleris kah, sanguinis, pragmatis, melankolis. Sampaikan berita baik-baiknya, karena dia akan 3 kali senang. Dan sampaikan juga berita kepada suami bahwa ibu mertua baik banget. Maka si suami akan 3 kali senang. Kalau sudah menikah, nih peran si mantu perempuan yang harus menyampaikan kebaikan-kebaikan ini. Dan itu juga supaya suami senang, bikin senang ibu mertua. Walaupun tadi nggak cocok, kan nggak cocok watak, beda wataknya, beda eranya. Bikin senang.
Bu Aisyah, ibu mertua saya sudah meninggal. Nah itu tadi, doakan. Bahkan didoakan duluan dibanding orang tua kita. Itu akan jauh lagi lebih afdol itu. Walaupun suami kita nggak tahu ya. Tapi lama-lama dia tahu loh nanti. Kenapa? Karena sinyal ibu, walaupun si ibu sudah meninggal, cuman badan selulernya saja yang kembali ke tanah. Sinyalnya sudah kembali sangat dekat dengan Allah. Maka ibu mertua itu akan memberkahi, akan bilang sama Allah, ya Allah itu mantuku, selalu doakanku. Bahkan lebih dulu dari dia doakan ibunya. Masya Allah. Ya, itu yang entah nggak tahu gimana, itu suami jadi sayang banget sama si istrinya tadi. Maka mengapa tadi ya posisi ibu laki-laki nomor satu. Kita suami istri jadinya gimana sih Bu Aisyah kalau suami istri? Suami istri ini ya sinyal gelombangnya menjadi selaras karena adanya hubungan intim suami istri. Jadi bukan sama tapi selaras. Bapak bisa nggak doain anaknya? Bisa, cuman karena memang sinyalnya nggak sama, dia selaras saja. Ada ibu-ibu bilang sama saya yakin bapaknya nih, suami saya jarang doain anaknya. Saya pikir nggak apa-apa juga Bu, saya bilang sama ibu, nggak, yang penting ibu yang doain. Karena ibu ya yang sama dengan sinyal anak. Yang cilaka bapak nggak ngedoain, ibu lagi nggak ngedoain, nah itu bahaya banget. Ya, jadi sekali lagi inilah yang menjadi mengapa akhirnya urutan-urutan itu ibu betul-betul menjadi pertama buat laki-laki karena si laki-laki ya dia punya energi badan selulernya dan juga energi badan bioplasmiknya itu dari ibunya. Dari ibunya.